Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat, Pak Kang Dedi, ada juga Gubernur Jawa Tengah, Bapak Presiden, Pak Lutfi, ada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa. Ini 3 gubernur ini sebagai ketum partai sudah mayoritas suara di Republik Indonesia, Pak. Karena tahu Presiden datang jadi 3-3 datang, masih paten lah kira. Koalisi aman, koalisi aman. Kang Dedi harus rem gas harus dipakai. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, hadirin yang saya tidak sebut satu persatu, khususnya ada Ketua Komisi 12, Pak Bambang Patijaya. Golkar ya? Oh iya. Golkar Pak, Golkar. Teman-teman dari BP2 PKS, ini Pak Menses ini kok ketawa-ketawa ya. Bapak Ibu semua, izin Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa pertama kami dari tim peluncuran BP2 PKS, peluncuran B50 ini Pak, kerjasama dari lintas sektor. Ada Pak Menko, Menteri Pertanian, BP2 PKS. Jadi ini kerjanya kerja bareng Pak, kerja gotong royong. Cuma karena bagian hitung-hitungnya ada di Kementerian SDM, maka kami diberikan untuk melaporkan. Hari ini kita tidak hanya meluncurkan B50, tapi kita juga mengambil suatu langkah besar menuju Indonesia yang semakin berdaulat di sektor energi sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden. Kami laporkan Bapak Presiden bahwa untuk solar, total konsumsi kita Bapak, itu rata-rata di angka 38 juta sampai dengan 40 juta kiloliter solar per tahun. Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali Bapak. Awalnya memang B50 ini jujur kami katakan bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena biasanya tahapannya itu Bapak Presiden naik 5 maksimal 10. Itu pun 10 itu dia 3 tahun baru bisa kita melakukan uji coba. Tapi perintah Bapak Presiden waktu itu, Bapak Presiden mengatakan bahwa bagaimana caranya pun B50 harus kita bisa luncurkan di 2026. Karena kami maknai arahan dan perintah Bapak Presiden tidak hanya persoalan B50-nya, tapi persoalan kedaulatan, kemandirian, dan harga diri bangsa untuk bisa kita menghasilkan energi dari negara kita sendiri. Atas dasar arahan tersebut, maka kami tim bekerja keras, Pak Menko juga melakukan rapat-rapat untuk melakukan koordinasi, dan alhamdulillah hari ini kita luncurkan. Pak, ini test case-nya 6 bulan. Jadi kereta api, mobil Mercedes pun dites Pak, bis. Tidak hanya Toyota, Mercedes pun oke. Jadi ini dari Asia sampai Eropa semua kita bikin. Kapal-kapal semuanya kita tes. Dan alhamdulillah Pak, hasil tesnya ternyata kualitas B50 jauh lebih baik daripada B40. Apa dasarnya? Kalau B40 itu filternya itu diganti pada ukuran 10.000 sampai dengan 20.000 kilometer. Nah untuk B50 Bapak ada yang 40.000 belum diganti filternya. Untung aja dulu waktu saya jadi sopir angkot belum ada B50 ini. Dulu sopir angkot Pak begitu masuk air sedikit kita tiarap di bawah mobil baru kita tiup, kocok tiup. Inilah teknologi dan karena itu saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan ini secara teknis. Bapak Presiden kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Jadi kalau pengusaha-pengusaha kita Pak,
katakanlah CPO harganya di luar rendah dan negara lain tidak mau, ya udah Pak, kita sebagian kita sisihkan aja untuk kita bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera.